Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kita berjumpa lagi di YouTube KPU Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini podcast KPU Provinsi Maluku Utara. Tentunya kita kembali lagi dengan tema pembicaraan khusus spesial membahas tentang Pilkada serentak tahun 2024. Saya Sri Wahyuni Tamrin dan teman pemilih tahu bahwa tema kita hari ini adalah terkait dengan pembentukan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, untuk pilkada serentak tahun 2024. Dan sudah hadir di studio ada Ibu Safrina Rahma Kamarudin yang juga adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Langsung saja kita menyapa. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sri juga baik kan? Iya. Alhamdulillah Kita baik. berharap teman pemilih juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, dan teman pemilih juga sudah, wah udah lama ingin melihat informasi apa saja yang Iya, akan, dikeluarkan oleh podcast KPU Provinsi Maluku Utara. iya, Baik, dan seperti yang tadi sudah, saya sebutkan, teman pemilih bahwa tema kita soal pembentukan badan ad hoc iya, dan ini untuk, pilkada serentak di tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, dan ini secara serentak. iya, Baik, benar. Ya. Ibu, soal pembentukan badan ad hoc ini sudah dibuka ya menurut informasi, boleh dijelaskan Ibu? Iya, teman pemilih yang ada di Maluku Utara semuanya bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 itu sudah, mulai dilaksanakan ya dan saat ini tahapan kita adalah, rekrutmen penyelenggara ad hoc yang dimulai dengan rekrutmen PPK. Nah, rekrutmen PPK ini kita sudah, membuka pendaftarannya mulai dari tanggal 23 April kemarin dan ini pendaftarannya itu, selama 7 hari ya. Jadi Mmm. sampai dengan 29 April 2024 untuk, pendaftaran PPK ini. Oke Iya, baik Ibu, seperti yang kita tahu di, pemilu yang serentak kemarin juga, mhm. rekrutmen PPK, tapi ini melalui aplikasi. Bagaimana dengan, untuk pilkada ini? Apakah masih Iya, sama iya. metodenya? Jadi, untuk rekrutmen, ad hoc PPK-PPS, kita masih tetap menggunakan, sistem informasi, anggota KPU dan badan ad hoc. Nah, teman pemilih bisa membuka, di Siakba ya, di info pemilu nanti bisa dilihat ya di website KPU, kita bisa melihat di situ, jadwal, pembentukan badan ad hoc untuk PPK dan PPS. Nah, itu bisa kita lihat ya di situ dan teman pemilih juga bisa, mendaftar melalui Siakba ini. Nah, caranya itu nanti teman pemilih bisa membuat akun ya, akun dan kemudian ada, apa namanya, aktivasi ya, Mhm. akun itu melalui Siakba. Kalau mau lebih jelas lagi bagaimana, proses pendaftaran melalui Siakba ini, teman pemilih bisa langsung menghubungi, helpdesk yang ada di kabupaten kota masing-masing, Baik, ya. ini bagi yang berminat ya? Iya, yang berminat ya, dan kami mengajak teman pemilih untuk mari bersama-sama berpartisipasi menjadi penyelenggara ad hoc. Nah, Nah, ini juga untuk, penyelenggara ad hoc kita, kita itu membutuhkan, 590 penyelenggara di tingkat kecamatan ya, untuk PPK oke. ini kita membutuhkan 590 orang penyelenggara. Nanti ini akan tersebar di, 118 kecamatan yang ada di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Jadi jumlah anggota PPK itu masih tetap sama, yaitu 5 orang di setiap kecamatan.
Jadi ya. masih sama ya Ya, 15 masih kecamatan. sama, iya, oke. Baik, Ibu kalau di, pemilu kemarin, Mhm, mmm, range atau batas usianya itu, paling minimal itu 25. Apakah sama dengan yang di PPK kali ini untuk perekrutan? Apakah minimal usianya masih 25 ataukah ya, masih eee, bukan 25 ya, iya, ya tapi, minimal usia itu 17 tujuh tahun, belas ya. tahun? 17 tahun ya teman pemilih, jadi minimal usia, pendaftar ini 17 tahun, maksimalnya memang tidak Mmm, diatur. Tapi untuk, KPPS itu usia maksimal itu ada 55 tahun ya, itu mhm, diatur, ya. Dan, di samping itu, sejumlah persyaratan ya, masih sama juga termasuk di dalamnya adalah, apa namanya, dia berusia 17 tahun, warga negara Indonesia, kemudian, memiliki integritas, ya, integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Nah, ini memang, kalau kita cuma, lihat sekilas, "Oh ya, saya ini," tapi semua integritas saya bagus, tapi semuanya itu akan diuji pada saat kita menjadi penyelenggara. Nah, ini yang memang sangat kita butuhkan. Jadi di samping itu juga, PPK yang nanti direkrut itu dia persyaratan domisilinya mhm. harus berada di domisili di wilayah kerjanya. Kemudian, apa namanya, pendidikannya itu adalah SLTA dan Oke. ada sejumlah persyaratan yang memang, harus teman pemilih, eee apa namanya, perhatikan ya syarat-syarat untuk bisa menjadi, PPK. Baik, kalau misalnya nih Ibu, yang PPK yang diberi tugas di pemilu kemarin, apakah juga masih bisa ikut mendaftarkan ataukah ada evaluasi-evaluasi yang khusus diberikan oleh KPU? Iya, memang teman pemilih, awalnya kita itu untuk rekrutmen, penyelenggara ad hoc ini, itu memang ada 2 metode yang digunakan, yaitu seleksi terbuka dan evaluasi. Namun evaluasi ini jika ada penyelenggara yang, kerjanya, beririsan antara pemilu dan, apa namanya, pilkada. Nah, untuk masa kerja, PPK dan PPS itu sudah berakhir, pada pemilu itu sudah berakhir di 4 April 2024 kemarin. Nah, untuk itu dalam, seleksi, PPK di pilkada ini kita melakukan seleksi secara terbuka. Bagi teman pemilih yang sudah pernah menjadi, PPK, itu silahkan dia mendaftar kembali karena ini adalah seleksi terbuka. Namun, ini juga setelah mendaftar, kita juga akan melakukan evaluasi juga terhadap Mhm, mereka ya, setelah mendaftar, lolos, apa namanya, mmm, pemberkasan dan sebagainya, itu juga kita, melakukan evaluasi kepada jadi tetap mereka. dengan teliti Iya, ya? kita harus teliti juga ya. Apakah, PPK, PPS yang ada ini pernah menjadi penyelenggara ini pernah bermasalah tidak? Pernah, melanggar kode etik, sumpah janji, dan fakta integritas atau tidak? Nah, ini juga, perlu dievaluasi oleh, teman-teman dari KPU kabupaten kota yang melakukan, seleksi rekrutmen terhadap, penyelenggara PPK dan ad hoc ini. PPK dan PPS ya untuk penyelenggara Oke, ad hoc ini. baik jadi tetap dibuka ruang, Iya, diberikan dibuka ruang. ruang, silahkan, bisa untuk kembali, menjadi penyelenggara pemilu, ya. Baik, Ibu, tentunya kita berharap bahwa PPK yang mendaftar ini orang-orang yang berintegritas. Iya. Tapi kembali kepada orang yang apa ya, ikut menyeleksi, tentunya adalah anggota-anggota KPU di, satker masing-masing gitu di kabupaten kota. Harapannya untuk mereka ini seperti apa, Iya, Ibu? harapan kami ya, tentu bahwa teman-teman yang, akan melakukan seleksi terhadap PPK maupun PPS ini harus benar-benar secara teliti dan kemudian, apa namanya,
dia harus melihat rekam jejak daripada PPK dan PPS yang nanti akan mendaftar. Dan satu hal lagi teman pemilih, bahwa masyarakat itu diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan, masukan terhadap hasil, seleksi administrasi ya. Setelah seleksi administrasi, kemudian setelah seleksi wawancara, maaf, setelah seleksi tertulis, itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan, apa ya, memberikan masukan dan tanggapan terhadap Pesertanya. peserta yang, lulus dalam seleksi ini, sehingga masukan dan tanggapan masyarakat ini menjadi salah satu bahan saat, teman-teman dari kabupaten kota melakukan wawancara terhadap, PPK. Jadi Baik, iya. intinya, melihat mereka yang berintegritas Iya tentunya, sehingga proses seleksi ini juga bisa berjalan sesuai yang diinginkan iya, ya, benar, oleh iya. kita semua. Eee, Mungkin harapan terakhir untuk Ibu mengajak para masyarakat umum terbuka yang, "Ayo ikut gitu menjadi penyelenggara, menjadi pahlawan demokrasi," gitu. Silakan Ibu. Iya. Jadi sekali lagi kepada seluruh teman pemilih masyarakat yang ada di Maluku Utara yang berdomisili di wilayah masing-masing, ayo mari sama-sama kita sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini dengan salah satunya menjadi penyelenggara eh, pemilihan tentunya. Ayo, masih ada waktu sampai di tanggal 29 April 2024, teman pemilih datang ke, KPU masing-masing di daerah di 10 kabupaten kota dan jangan lupa daftarkan diri dan siapkan segala bentuk persyaratan administrasi yang, eee, sudah ditetapkan. Baik, terima kasih Ibu, Safrina Rahma Kamarudin, Ibu Nini yang sudah hadir di podcast KPU Provinsi Maluku Utara, spesial membahas terkait dengan, pembentukan badan ad hoc ya, PPK pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota secara serentak di tahun 2024. Sesuai informasi yang sudah diberikan bahwa siapkan diri kalian ya, diri Anda, teman pemilih untuk terjun, ikut ya menjadi penyelenggara, di tingkat PPK ya, Panitia Pemilihan Kecamatan. Baik, terima kasih Ibu Nini, Ya, sama-sama. kami pamit, jangan lupa juga untuk ikuti informasi ya, terkait dengan pilkada serentak, termasuk dengan pembentukan badan ad hoc di sosial media KPU Provinsi Maluku Utara, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan juga, website di kpumalut.co.id untuk mendapatkan rangkaian informasi yang Anda butuhkan. Baik, saya Sri Wahyuni Tamrin, pamit undur diri dari hadapan kalian teman pemilih. Sampai jumpa lagi di podcast KPU Provinsi Maluku Utara dengan tema-tema terhangat lainnya seputar Pilkada Serentak tahun 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.